Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan analisis, korelasi, dan asosiasi. Adapun nama kelompok kami yang pertama Prasetyo R. Paembonan, Agus Nies, Muhammad Abur Kabani, dan Nur Maulina Fatimah. Kegunaan koefisien korelasi, range Spearman, dan Kendall-Tau. Tujuan utama adalah mengetahui ukuran kekuatan atau kekuatan hubungan antar variabel. Koefisien korelasi mengukur kekuatan hubungan tersebut atau linier. Misalnya, kita tertarik untuk mencari korelasi koefisien antara merokok dengan kanker paru-paru, antara nilai statistik dan matematika, antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi, dan sebagainya. Kegunaan mengetahui hubungan antara dua variabel data yang berskala ordinal. Koefisien korelasi range Spearman dan Kendall-Tau. Contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat umur dan persetujuan pendapat terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pada Agustus 2019. Peneliti sosial itu mempunyai dugaan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Di dalam data ini terdapat beberapa pernyataan dan masing-masing ternyata memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari usia. Yang pertama 15 sampai 25 tahun, kedua 26 sampai 33 tahun, ketiga 34 tahun sampai 39 tahun, keempat 40 sampai 45 tahun, dan 45 tahun sampai seterusnya. Pendapat: 1. Sangat tidak setuju. 2. Tidak setuju. 3. Ragu-ragu. 4. Setuju. Dan 5. Sangat setuju. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah SPPS-nya. Klik analisis, terus correct, lalu masuk ke bivariate. Kemudian masukkan kedua variabel ke dalam kolom variabel. Pilih Spearman Rao dan Kendall-Tau. Pilih on-tiled, kemudian klik OK. Baiklah, inilah hasil dari output SPSS yang tadi. Dari hasil output di atas diketahui bahwa besarnya kolerasi antara usia dan persetujuan pendapat adalah min 0,169 atau dalam kurung kolerasi Kendall-Tau dan min 0,204 atau kolerasi Spearman-Rao. Kedua korelasi di atas menghasilkan korelasi negatif yang ditunjukkan oleh tanda negatif di depan koefisien korelasi. Oleh karena itu, nilai p-value untuk kedua korelasi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara tingkat usia dan persetujuan pendapat. Semakin tinggi tingkat usia menunjukkan ketidaksetujuan terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Prasetyo. Korelasi person. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang berskala interval atau asumsi kedua variabel berdistribusi normal. Contoh soalnya adalah seorang guru bimbingan siswa ingin mengembangkan suatu tes psikologi numerik kepada siswa baru untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara hasil tes psikologi numerik dengan hasil nilai biologi yang diperoleh siswa pada akhir semester. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Langkah-langkahnya ialah klik Analyze, pilih Correlate, lalu pilih Bivariate. Lalu masukkan kedua variabel ke dalam kolom variabel. Pilih Person dan pilih One Tile, lalu klik OK. Dari tabel di atas, diketahui bahwa besarnya hubungan antara psikologi tes dan nilai biologi adalah 0,254 atau bisa dikatakan sebagai hubungan korelasi moderat dan signifikan pada alfa 5%. Oleh karena nilai p-value sebesar 0,057 atau lebih besar daripada 0,05,
Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif moderat antara lain psikologi ketika siswa akan masuk sekolah dengan nilai biologi yang diperoleh siswa ketika proses belajar, atau ada kecenderungan yang memiliki nilai tes psikologi yang baik ketika masuk sekolah akan mempunyai nilai biologi yang baik pula. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Nur. Baiklah, koefisien konstituensi C atau Kramers-V, kegunaan mengetahui hubungan antara variabel data yang berskala nominal. Contoh soal, seorang peneliti sosial politik ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan seseorang dengan partai politik pilihannya pada pemilu 2019. Sebagai gambaran awal, diambil sampel 40 responden dan diminta keterangan tentang tingkat pendidikan terakhir dan partai pilihan pada pemilu 2019. Data yang diperoleh sebagai berikut. Di dalam data ini terdapat beberapa pernyataan dan masing-masing pernyataan memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari partai, 1 PKS, 2 PDIP, 3 PAN, 4 Golkar, dan 5 Demokrat. Usia 1 17 sampai 25 tahun, 2 26 sampai 33 tahun, 3 34 sampai 45 tahun, 4 lebih besar dari 45 tahun. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah SPSS. Pertama, klik analis, deskriptif statistik, dan cross tables. Masukkan variabel usia dalam kolom-kolom. Masukkan variabel partai dalam kolom raw S. Klik tombol statistik, pilih opsi chi-square dan P and Kramers P. Klik continue, kemudian klik OK. Baiklah, ini hasil output SPSS. Karena nilai p-value Kramers sebesar 0,58 lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah terdapat hubungan positif signifikan antara tingkat usia seseorang dan partai politik pilihan pada tahun 2019. Kecenderungan ini dapat dilihat dari tabel cross tabulasi di atas. Keterangan Kramers-V lebih tepat digunakan untuk tabel kontingensi lebih dari 2x2 dan statistik V lebih dianjurkan untuk tabel kontingensi 2x2. Asosiasi eta, kegunaan mengetahui hubungan antara variabel data yang berskala nominal dan interval. Contoh soal, seorang guru konseling ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang sangat kuat antara mata pelajaran yang disukai siswa dengan kemampuan variabel. Diambil 40 siswa sebagai sampel dan setiap siswa diminta menyebutkan satu mata pelajaran favoritnya. Kemudian diadakan tes verbal terhadap siswa-siswa tersebut. Di dalam data ini terdapat beberapa pernyataan dan masing-masing pernyataan memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari pelajaran matematika, 2 bahasa, 3 ekonomi, 4 biologi, 5 fisika. Pertama, klik analis, deskriptif statistik, cross tables. Masukkan variabel pelajaran dalam kolom. Masukkan variabel skor dalam kolom row. Klik tombol statistik, pilih opsi chi-square dan eta. Klik continue, kemudian klik OK. Baiklah, ini hasil output SPSS. Berdasarkan tabel directional measure, terdapat hubungan positif antara mata pelajaran favorit siswa dengan skor tes verbal yaitu sebesar 0,132, mata pelajaran diasumsikan sebagai variabel dependen. Baiklah, saya serahkan kepada Saudari Agusni untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya itu measure of argument choice GEPA. Kegunaannya yaitu mengukur kesesuaian antara hasil evaluasi dua buah alat ukur ketika alat ukur tersebut digunakan untuk subjek berat dalam bidang perdagangan dalam 3 bulan terakhir. Perusahaan mendapatkan
beberapa komplain dari pelanggan berkaitan dengan ketidaksesuaian pelanggan memesan suatu produk. Akibat kelalaian karyawan untuk mengurangi ketidaksesuaian pesanan yang diinginkan dan meningkatkan kualitas pengawas, Departemen Quality Control atau QC, maka perusahaan tersebut membuat suatu alat tes untuk mengetahui tingkat kedisiplinan karyawan. Pertama, supervisor atau QC mengambil 17 komponen yang ditolak dan 23 komponen yang diterima, kemudian diurutkan secara acak komponen-komponen tersebut dari komponen 1 hingga 40. Diambil 3 operator yang bisa bekerja sebagai pengawas QC dan diminta untuk memeriksa setiap komponen 1 hingga 40. Apakah termasuk kategori ditolak atau diterima dan menuliskan dalam satu lembaran siapakah dari ketiga operator QC itu yang memiliki tingkat pengawasan terbaik. Data yang diperoleh sebagai berikut. Kita masuk ke langkah-langkah SPPS-nya. Buka file C. Baik, klik Analyze. Pilih deskripsi statistik atau cross tabs. Masukkan variabel standar dalam kolom column S. Lalu, masukkan variabel A, B, dan C dalam kolom row. Klik tombol statik, pilih opsi C-square dan GAPA. Klik continue, kemudian klik OK. Baik, inilah hasil output dari SPPS-nya. Dasarnya asosiasi antara standar dengan operator A adalah 0,110, standar dengan operator B adalah 0,424. Dan standar dengan operator C adalah 0,295. Operator yang paling baik dapat diketahui dengan melihat nilai asosiasi yang tinggi yang hasil analisis cross tabulasi. Seorang pengawas yang baik harus mampu mendeteksi bahwa komponen yang sebenarnya accept dikatakan accept dan komponen reject dikatakan reject. Dari tabel cross tabulasi, operator A, B, dan C sebenarnya memiliki peluang yang sama akan kelolosan komponen yang reject. Akan tetapi operator C memiliki kemampuan untuk mendeteksi komponen yang lebih baik dari operator B. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.